Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku telah memperingatkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu agar tidak memperluas konflik dengan Iran. Trump juga menegaskan negosiasi dengan Iran masih berlangsung meski sempat terjadi serangan balasan antara Israel dan Iran. Ketegangan kembali meningkat setelah Israel dan Iran saling melancarkan serangan pada Minggu hingga Senin lalu. Di tengah memanasnya situasi, Trump mengaku telah menghubungi Netanyahu dan memintanya agar tidak melakukan serangan balasan terhadap Iran demi memberi ruang bagi diplomasi. Dalam suatu kesempatan wawancara, Trump mengatakan ia memperingatkan Netanyahu agar berhati-hati, Israel bisa saja harus menghadapi Iran sendirian jika terus meningkatkan konflik. Dan di tengah upaya deeskalasi, Trump menyatakan perundingan dengan Iran masih terus berlangsung dan menunjukkan perkembangan yang positif. Menurut Trump, kejelasan mengenai hasil negosiasi dapat mulai terlihat dalam 1 hingga 2 hari ke depan. Ia juga menegaskan blokade terhadap Iran masih diberlakukan sambil menunggu tercapainya kesepakatan akhir. We have ongoing negotiations in Iran and with Iran that hasn't stopped, and we could have at least an idea by 1 or 2 days from now, but I think it's going well. The blockade continues to hold 100%. Nothing is getting through our blockade. No oil, no income, no nothing. Dan langsung saja pemirsa, kita akan membahas terkait dengan bagaimana sebenarnya hubungan terkini antara Donald Trump dan juga Netanyahu di tengah geopolitik global yang terus berkecamuk. Kita akan langsung bergabung dengan para narasumber yang telah terhubung melalui sambungan virtual. Di antaranya ada peneliti Asia Middle East Center Pizarro Gozali Idrus dan dosen hubungan internasional Presiden University Teguh Reza Shah. Halo, selamat malam Bapak-Bapak, apa kabar? Selamat malam Indonesia, salam dari Presiden University. Baik, terima kasih telah meluangkan waktu bergabung di Berita Satu Utama. Saya akan langsung ke Pak Pizarro. Kalau kita lihat terkait dengan dinamika yang ada ya, ada serangan yang terjadi antara Iran dan juga Israel. Padahal Trump mengklaim ia sudah mengatakan untuk Israel menahan diri. Tetapi sepertinya tidak dihiraukan ya Pak Pizarro. Nah, pertanyaan saya, kalau sampai di titik ini kita lihat seberapa serius sebenarnya dalam tanda kutip keretakan antara hubungan antara Trump dan juga Netanyahu. Apakah memang Trump sudah tidak didengar lagi atau tidak punya pengaruh lagi? Iya, pertama begini Mbak Soza ya, antara Israel dan Amerika Serikat itu punya dua kepentingan yang berbeda, yang itu sangat serius bagi domestiknya masing-masing gitu. Netanyahu kenapa merasa perlu melakukan serangan kepada Lebanon, serangan kepada Iran? Karena jangan lupa Israel Oktober 2026 nanti ini akan masuk pemilu nih Soza. Dan Netanyahu sudah confirm dia akan maju lagi ke dalam pemilu legislatif untuk memenangkan kursi Perdana Menteri. Sayangnya, sekali lagi seribu sayang, 61% publik Israel mengatakan mereka tidak lagi mendukung Netanyahu maju kepada pemilu. Maka Netanyahu perlu kemudian mendapatkan kemenangan melawan Iran, melawan Hizbullah, untuk kemudian dia jual kepada para pendukung dia, kepada publik Israel, bahwa dia memang masih layak menjadi pemimpin Israel. Apalagi sekarang isu Iran dan isu Hizbullah, tampaknya oposisi dan pemerintah ini bersatu nih. Ya, kita lihat bahkan oposisi Israel bahkan mendukung bagaimana Netanyahu harus terus melakukan serangan kepada Iran. Bahkan oposisi Israel itu meminta Amerika itu jangan ikut campur dalam urusan Israel. Jadi dia perlu, dan jangan lupa koalisinya Netanyahu ini partai sayap kanan yang mereka memang sangat memiliki konsep yang anti terhadap terhadap dominasi Iran, dominasi kelompok-kelompok di Palestina yang ada di Timur Tengah. Maka kalau dia tidak melakukan serangan, tidak melakukan gempuran kepada Iran dan Hizbullah, itu dianggap Netanyahu itu lemah. Seperti itu. Tetapi problematikanya berbeda dengan Donald Trump. Donald Trump malah perlu perang ini berhenti, dia bisa keluar dari Timur Tengah, agar itu juga dia bisa jual kemenangannya di dalam pemilu November nanti. Jadi ini tabrakan ini Sozanya. Yang satu itu butuh perang agar dia menang pemilu, yang satu sedang butuh damai agar juga menang pemilu. Dan sini saya kira Israel itu tidak bisa dikendalikan oleh Donald Trump, Soza. Kenapa? Netanyahu itu paham sekeras-kerasnya Donald Trump kepada mereka, toh mereka juga nanti akan kembali kepada pelukan Israel. Jadi ini kayak orang berantem pacaran aja, Soza. Gitu ya. Ini lagi ada ngambeknya, kemudian nanti ada damai dan sebagainya. Saya kira akan sangat sulit bagi Trump untuk melepaskan Netanyahu, dan Netanyahu tahu itu, bahwa Amerika Serikat itu membutuhkan Israel sebagai channel satelit mereka di Timur Tengah.
Jadi situasi yang ada saat ini dengan kata lain Pak Pizarro akan terus berlangsung ya, karena seperti sulit bagi mereka untuk bertemu di titik tengah karena ada dua kepentingan yang berbeda itu. Kalau kita lihat presidennya, Soza, dalam sejarah ya, Israel itu berkali-kali bahkan menabrak garis merah Washington. Ini kalau kita flashback dulu tahun 80-an, Ronald Reagan itu meminta Israel jangan menyerang Irak, jangan menyerang reaktor Irak. Toh tetap aja diserang oleh Israel itu reaktor nuklir yang ada di Irak. Kemudian juga yang terbaru misalkan, Israel itu diminta tidak memperluas ya pemukiman ilegal mereka di tepi barat. Itu concernnya Amerika. Janganlah kemudian kamu lagi melakukan aneksasi tepi barat. Toh sama Netanyahu diindahkan itu pernyataan Donald Trump tidak diikuti. Dia tetap terus melakukan aneksasi di tepi barat. Bahkan dulu juga ini kan Qatar sama Amerika itu kan masih sekutu setelah Mbak Soza di wilayah Teluk. Trump udah mewanti-wanti, kamu jangan nyerang Qatar, kamu jangan nyerang Doha, itu bagaimanapun sekutu saya dan itu tempat negosiasi kamu dengan Hamas. Apa yang terjadi? Tekanan hanya demi tekanan dilakukan oleh Amerika Serikat. Toh Israel tetap ngebom Doha, apakah Trump marah? Marah, tapi dia bisa buat apa? Karena Trump nggak punya banyak pilihan, dia sekarang nggak punya koalisi yang ideologis, strategis, loyal di Timur Tengah selain Israel. Saudi udah mulai menjauh dari dia, Qatar sudah tidak mulai percaya, kemudian Yordan ini juga sekarang lagi ada keributan dengan Amerika Serikat karena status Masjid Al-Aqsa ingin diambil alih Amerika Serikat dan Israel dari Yordan. Saya kira ini yang sulit menjadi titik temu di antara keduanya. Baik, nah kalau begitu saya masuk kepada konteks diplomasi seperti klaimnya Trump bahwa meskipun di tengah agresi yang berlangsung, diplomasi antara Amerika Serikat, ruang diplomasi tersebut bersama dengan Iran terus berjalan. Pak Reza, apakah ini suatu statement yang bisa kita pegang, apalagi katanya ya hasil perundingan tersebut bisa dilihat 1 hingga 2 hari ke depan? Saya pikir sulit ya, karena di balik layar ini ada perjanjian rahasia antara Israel dengan Amerika Serikat. Seperti kita tahu, kedua negara ini memiliki perjanjian dan mereka sudah terlatih untuk bekerja sama langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini sebagai good cop dan bad cop, dan pada saat yang sama mereka sudah terbiasa dengan simulasi perang. Jadi tampaknya Amerika Serikat di satu sisi ingin tetap mendapatkan exit strategy. Pada saat yang sama juga Amerika Serikat sadar kondisi saat ini sedang sulit. Israel memang sangat sulit dijinakkan. Bagi Israel ini adalah perang eksistensial. Bagi Iran ini adalah juga perang eksistensial. Bagi Israel saat ini adalah yang terbaik di mana Donald Trump itu condong kepada Amerika Serikat dibandingkan dengan presiden-presiden yang lain. Bagi Israel saatnya untuk mempersiapkan Greater Israel itu adalah sekarang. Dan untuk itu Israel tampaknya tidak menghiraukan apa yang dibilang oleh Amerika Serikat. Karena Israel tentunya sadar Amerika Serikat sekarang sedang lelah. Sudah perang 102 hari dan itu sangat menyita energi Amerika Serikat. Dan untuk itu tampaknya Israel berani mengatakan saya ambil alih. Cuman apakah ambil alih itu akan membawa keberhasilan? Ini lain cerita. Karena Israel lemah secara logistik, Israel tidak siap untuk perang jarak jauh dan juga Israel tidak siap untuk perang jangka panjang. Dan pada saat yang sama amunisi itu dipegang oleh Amerika Serikat dan biasanya didatangkan dari berbagai belahan bumi. Tapi Israel yakin kalau saya mengambil posisi di depan, ke depannya Amerika Serikat akan mendukung saya pelan-pelan. Kan lobby saya sangat kuat di Amerika Serikat. Jadi untuk itu saya terdesak dengan waktu, Amerika Serikat juga terdesak dengan waktu. Baik. Nah, tapi kalau silakan Pak, dilanjutkan. Tadi hilang suaranya. Kalau saya maju sekarang, Amerika Serikat akan bersama saya dalam beberapa hari ke depan. Demikian. Baik, tapi walaupun itu artinya seperti tadi kalau misalnya mengutip apa kata Pak Pizarro ya, seperti orang lagi pacaran nih, lagi berantem, tapi juga nanti ujungnya akan baikan ya. Meskipun itu akan membuat posisi Trump dalam menghadapi pemilu sela jika agresi terus terjadi, ini akan sangat berbahaya. Bagaimana Pak Reza? Ya karena itu kalau terjadi konflik, maka Amerika Serikat dan Israel itu ingin cepat selesai. Pada saat yang sama, memang sangat sulit. Diplomasi itu bergerak di tengah, memenangkan kepentingan nasional Amerika Serikat, memenangkan kepentingan nasional Israel. Tapi untuk itu tampaknya di belakang layar itu Amerika Serikat siap dengan 2 langkah. Pertama, civis pacem para bellum. Kalau saya siap untuk damai, saya juga harus siap untuk perang. Israel juga begitu. Saya izinkan Amerika Serikat bergerak secara diplomatis, tapi jangan halangi saya untuk bergerak secara militer. Kedua negara ini sudah terlibat dalam banyak sekali simulasi. Simulasi misalnya koordinasi, kemudian simulasi komunikasi, simulasi dengan target dan perencanaan, simulasi untuk defense interception, dan juga dalam hal mana
dunia perlu dikendalikan lewat media massa, mereka sudah siap untuk berbagai war skenario tersebut. Jadi intinya adalah mereka siap berkoordinasi, dibukakan kepada publik ataupun tidak, tapi yang jelas mereka ingin agar perang ini segera selesai dan domestik Iran, dan domestik Israel dan domestik Amerika Serikat itu memenangkan pemerintahan yang berada saat ini. Demikian. Baik, nah kembali kepada agresi yang kembali terjadi. Pak Pizarro, apakah dalam waktu dekat kita akan melihat akan ada serangan lagi yang terjadi di wilayah Iran ataupun di wilayah Libanon? Walaupun tadi ya kita dengar Pak Reza menyampaikan analisanya secara kalkulasi, secara hitung-hitungan. Israel sebenarnya tidak mampu untuk bisa main panjang agresi-agresiannya ini. Silakan. Iya, jadi begini ya, problematikanya itu Israel memandang Iran dan memandang Hizbullah itu musuh yang harus dihabisi itu, Soza. Ya, walaupun mereka misalkan dia sedikit mengendur, sedikit kemudian mundur, bukan berarti perang itu selesai. Saya kira Israel itu punya visi tadi ya, dia negara Israel Raya. Yang salah satu tujuan dia harus dia lakukan ialah membasmi atau melawan musuh-musuhnya. Jadi kalau kita lihat bahkan Soza ya, Israel itu kan memerangi semua kawasan Timur Tengah itu. Iran, Palestina, Libanon, Suriah, Yaman, dan lain sebagainya. Jadi itu doktrinnya seperti itu. Dia doktrin memang doktrin peperangan. Jadi kita tidak bisa memastikan bahwa perang ini akan segera usai. Kalaupun ada deeskalasi, nanti akan terjadi perang kembali. Kemudian damai lagi, perang kembali. Saya kira itu misi dari Israel yang ini kemudian mungkin berbeda dengan Amerika. Amerika mungkin meminta, mungkin Hizbullah itu cukup dilemahkan, Iran itu cukup dilemahkan. Tetapi bagi Israel, Iran dan Hizbullah itu tidak cukup dilemahkan, dia harus dihabisi. Karena ini kan perangnya udah perang panjang, Soja. Kalau kita lihat dia perang sama Hizbullah 2006 ya, sampai sekarang, walaupun namanya gencatan senjata, ada UNIFIL. Apakah pertanyaan saya, apakah perang benar-benar berakhir di Lebanon? Tidak, itu bahkan UNIFIL bahkan diperangi oleh Israel. Dan jangan lupa, Netanyahu kan setelah ditelepon oleh Donald Trump, dia mengatakan, dia bilang gini kepada Trump, tapi jangan larang saya kalau kemudian Iran menyerang kami, saya tidak boleh membalas gitu. Itu sudah dikatakan sama Netanyahu, itu membuktikan bahwa 100% Netanyahu tidak bisa dikontrol oleh Donald Trump. Begitu juga kata dia kan, oke, kami bisa menunda serangan kami kepada Iran, tapi jangan cegah kami untuk melakukan perlawanan terus kepada Hizbullah. Karena problematikanya begini, Soza, tentara-tentara Israel itu udah di front terdepan di Libanon. Kalau dia mundur itu dia berbahaya gitu ya. Saya pernah beberapa kali liputan ke Timur Tengah gitu ya, liputan konflik ya. Itu memang problematika susah itu. Karena kanan kiri bukit, kalau pasukan itu mundur, dia di kanan kiri itu ditembak oleh sniper gitu. Makanya kan kenapa Netanyahu tuh nggak mau diminta pasukan dia tuh mundur. Karena kalau mundur tuh dia bakal ditembakin tuh sama Hizbullah. Nah, Iran juga sama nih. Iran nggak akan pernah mau masuk ke negosiasi dengan Amerika Serikat sebelum Israel menghentikan serangan kepada Libanon. Apa kata Iran? Sekarang Iran udah bilang gini, Libanon ada part of us, adalah bagian dari kami. Jika Israel menyerang Libanon, itu sama saja menyerang kami. Dan cilakanya, kata Iran ini, Israel dan Amerika Serikat itu bagaikan satu koin yang sama, nggak bisa dipisahkan. Karena Israel itu senjatanya, amunisi itu di backup oleh Washington, Soza. Nggak mungkin dia berani nyerang Hizbullah, nyerang Iran, kalau nggak di backup tentang amunisinya kepada Amerika Serikat. Ini yang kemudian menurut saya konstelasi di Timur Tengah bisa kemungkinan menjadi panas dan negosiasi tampaknya masih jauh dari kata damai. Baik, sangat kompleks. Tidak bisa hanya dilihat atas apa yang terjadi beberapa hari terakhir, tapi bisa dilihatnya itu harus melihat bagaimana tataran waktu yang terjadi di waktu-waktu yang sudah berlangsung lebih lama lagi. Nah, singkat saja, Pak Reza, kalau kita lihat ternyata ruang negosiasi ini semakin sempit, apakah artinya jalur diplomasi yang katanya Trump ya masih terus berlangsung ini bisa kita lihat hasilnya pula dalam waktu yang sebulan ke depan mungkin, atau justru sebenarnya ruang diplomasi akan mandek di tengah agresi yang akan terus berlangsung? Kalau saya perhatikan saat ini, diplomasi itu kemungkinan mandek ya. Karena walaupun Pakistan sudah berusaha sangat keras, tapi Iran dan Amerika Serikat tidak berubah dari posisi mereka. Hal ini bisa diubah kalau negara-negara Arab itu menunjukkan sikapnya yang jelas. Saat ini negara-negara Arab itu berada pada posisi crossfire. Jadi mereka itu berperilakunya kagok, maju kena, mundur kena. Misalnya saya perhatikan Uni Arab Emirat di satu sisi dia mengatakan mengerti posisi Iran, tapi pada saat yang sama dia mengatakan kepada dunia bahwa dia sudah berhasil mengintercept atau menghalangi rudal balistik Iran. Demikian juga Jordan. Jordan memiliki perjanjian dengan Amerika Serikat, perjanjian dengan Israel. Walaupun dalam pernyataannya mereka mengatakan mereka menghendaki peredaan ketegangan di kawasan Timur Tengah. Kemudian ada lagi Saudi Arabia. Saudi Arabia menyimpan pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat di situ. Kemudian juga masih ada Lebanon, kemudian juga ada Kuwait. Jadi kombinasi negara-negara di atas itu sangat
sangat berpengaruh untuk menentukan arah perjanjian tersebut. Kemudian kita perhatikan masih ada perjanjian yang masih berlaku, misalnya namanya Egypt-Israel Peace Treaty. Kemudian Baik. masih ada juga namanya Israel-Jordan Peace Treaty. Jadi ini semua berpengaruh dalam artian bisakah mereka menempatkan posisi mereka bersama Iran ataupun bersama Amerika Serikat. Demikian. Baik, menarik untuk kita lihat bagaimana kelanjutan dari eskalasi dan dinamika atas konflik ini terjadi. Terima kasih untuk pemaparan yang sangat kritis dan tajam dari para narasumber, Pak Pizarro dan juga Pak Reza. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas. Terima kasih. Mbak Toza. Terima kasih Prof. Teguh. Terima kasih.